seperti itu. Baik, jadi pertemuan hari ini kita akan membahas seputar REST API gitu. Ketika pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas soal Node.js ya. Kita sudah belajar baik di teori maupun praktek soal Node.js, bagaimana apa itu Node.js, terus bagaimana penggunaannya, bagaimana keunggulannya, terus bagaimana kita membuat suatu aplikasi web ya di Node.js seperti itu dengan framework Express.js seperti itu. Nah itu kan dari yang kita kemarin kan kita sudah sempat singgung sedikit bahwa dengan kita menggunakan Node.js itu kita bisa build di banyak platform seperti itu, seperti di web, kemudian di desktop, di di mobile juga bisa, kemudian di desktop bisa, terus di IoT juga bahkan bisa seperti itu. Nah itu kan keunggulannya ya. Nah itu bagaimana kita memaksimalkan keunggulan dari multi platform dari kemampuan Node.js ini seperti itu. Nah ini kita lanjut ya, jadi kita akan bahas sedikit seputar REST API dan kemudian apa sih itu REST API seperti itu. Mungkin teman-teman sering dengar kayak gitu, cuman belum belum pernah coba memahami seperti itu. Nanti kita bahas di teori dan kita coba juga di praktikumnya seperti itu. Nah, misalnya teman-teman sebagai developer diminta untuk membuat suatu aplikasi web seperti itu. Ya, ini tentunya kalau ini web ya. Web, kemudian di mana ketika kita buat aplikasi web ada juga nih aplikasi untuk desktopnya seperti itu, untuk aplikasi desktopnya seperti itu. Kemudian selain itu nggak hanya terbatas dengan web dan desktop, tapi juga misalnya klien ingin untuk membuat suatu aplikasi mobile. Jadi kita harus bisa membuat aplikasi untuk 3 platform nih. Misal kita sedang mau apa? Misal kita punya project, misalnya membuat suatu sistem perkantoran gitu, suatu sistem kantor internal, tapi si klien minta ada di web seperti itu. Kemudian bisa diakses juga di desktop, kemudian juga bisa diakses di Android ataupun iOS seperti itu. Ini kan berarti ini suatu project yang besar ya, di mana harus 3 platform ini terhubung dengan satu database ya. Tentunya nggak bisa kalau misalnya kalau mungkin teman-teman pernah belajar, mungkin sebelum mungkin teman-teman sudah pernah belajar SAP apa belum, tapi mungkin saya yakin kalau teman-teman pernah belajar web atau desktop, mungkin teman-teman makanya ini ya, storage-nya internal gitu. Jadi mungkin internal saja, jadi ini sendiri, kemudian nanti web sendiri seperti itu. Nah ini kan nanti tidak bisa terhubung. Nah karena dari itu kalau membuat satu sistem yang besar seperti ini kan tentunya harus menggunakan satu database yang sinkron antara ketiga sistem ini, baik mungkin menggunakan MySQL, kemudian mungkin ada DB lain, mungkin Postgre, kemudian ada database lain yang mungkin Oracle seperti yang mungkin teman-teman sudah pernah coba seperti itu. Nah ini gimana sih kita punya aplikasi di 3 platform yang berbeda, tapi harus sinkron dengan hanya satu database saja seperti itu. Nah ini bagaimana? Nah itu kan suatu permasalahan gimana sih caranya seperti itu. Dimana aplikasi-aplikasi zaman sekarang ya seperti ini, nggak bisa Android punya DB sendiri, desktop punya DB sendiri, web punya DB sendiri, dan nggak nyambung kayak gitu kan, nanti malah ya nggak jadi sistem kan namanya seperti itu. Nah ini kan suatu permasalahan ya. Bagaimana sih solusinya seperti itu? Nah salah satu solusinya itu ya dengan REST API seperti itu. Jadi di sini misalnya ada mobile, ada desktop, kemudian ada web seperti itu. Ketiga ini berkomunikasi dengan satu service namanya RESTful API, di mana RESTful API inilah yang akan berkomunikasi langsung dengan database seperti itu. Jadi enggak setiap ini punya database sendiri, enggak, tapi ketiga platform ini akan berkomunikasi dengan namanya RESTful API seperti itu. Jadi nanti komunikasi bisnis logiknya ada di sini di RESTful API, dan di sisi ini hanya sebagai klien saja, murni sebagai klien. Jadi mobile pasti klien, kemudian desktop klien, dan web pun tidak nyambung dengan RESTful API. Jadi webnya ini hanya klien. Jadi di web ini kita hanya mengontrol ya HTML, CSS, JavaScript-nya saja seperti itu. Jadi nggak ada Node.js di dalamnya, nggak ada misal PHP di dalamnya, itu nggak ada. Jadi murni yang ada di sini itu hanya klien, itu HTML, CSS, JavaScript seperti itu. Nah itu jadi RESTful API. Jadi kita bisa memisahkan
antara bisnis logic dengan tampilan depan atau bagian sisi kliennya seperti itu. Nah, saya kira mudah dipahami ya. Jadi nanti kita akan buat suatu aplikasi yang akan berkomunikasi langsung dengan database-nya seperti itu. Dan nanti berkomunikasi dengan klien. Bagaimana klien menampilkan di yang tampilan ke end user ya, kan ini mesti ada end user seperti ini ya. Nah ini itu masalahnya dari sisi klien seperti itu. Sebentar. Sorry. Mana ini? Nah, ini saya ya untuk ini ya, kita lanjut lagi. Nah seperti itu ya, mudah bisa dipahami ya. Jadi REST API itu adalah suatu service yang menjembatani antara database dan sisi klien seperti itu, dan bisnis logiknya ada di RESTful API seperti itu. Nah nanti ini itu tadi gambaran umumnya ya, cuman ini definisi-definisinya seperti itu. Dan ide mengenai REST ini sendiri ya dikemukakan oleh ini Roy Fielding. Nah ini permasalahannya itu bagaimana banyak developer itu menghubungkan sistem yang berbeda. Jadi tadi ya, ini ada mobile, ada desktop, ada web, ini bagaimana sih menghubungkannya? Nah itu masalahnya seperti itu. Nah di tahun 2000 ini menampilkan ya present disertasi doktoralnya. Jadi ini merupakan dari ini juga peneliti juga, yaitu bagaimana suatu arsitektur untuk sistem terdistribusi seperti hypermedia terdistribusi seperti itu. Dan nanti muncul istilah REST yang dikemukakan oleh Roy Fielding ini seperti itu. Jadi REST ini adalah suatu style arsitektur ya, style arsitektur yang didefinisikan untuk membantu membuat dan mengatur sistem terdistribusi seperti itu. Jadi ya itu tadi. Jadi intinya adalah ini suatu arsitektur ya, arsitektur untuk ya ini sistem terdistribusi seperti itu. Nah, REST ini adalah suatu arsitektur ya, bukan standar maupun petunjuk sesuatu ya, yang memiliki aturan yang ketat yang harus diikuti. Jadi sama seperti kemarin kita sudah belajar ini ya, desain pattern seperti itu. Jadi ya sama seperti desain pattern kan kemarin kita hanya ya gambaran umumnya saja, jadinya seperti itu, implementasinya bagaimana itu bebas. Nah REST API juga seperti itu, jadi ini hanya style arsitektur saja, bagaimana implementasinya ya nanti bebas, yang penting ada suatu apa namanya gambaran outputnya seperti ini loh, seperti itu, sehingga orang yang baru misalnya join ke perusahaan bisa memahami apa itu arsitekturnya seperti apa. Nah seperti itu. Nah ini ya sebagai style ini bisa digunakan di berbagai protokol ya selama support URI seperti itu. Namun di sini kita gunakan pada protokol HTTP atau di sini web ya. Nah kalau HTTP kan web. Namun bisa juga protokol lain seperti FTP seperti itu. Mungkin UDP maupun yang protokol-protokol lainnya. Cuman di sini memang kebanyakan digunakannya ya untuk web seperti itu, yang populer digunakan lah seperti itu. Dan implementasinya di dunia nyata seperti apa ya, sudah banyak sebenarnya ya aplikasi-aplikasi mobile yang ada sekarang ya, yang lebih banyak startup ya, misal yang mudah ya Tokopedia, kemudian Gojek, kemudian misalnya Bukalapak dan lain-lain, itu ya tentunya ya sudah mengimplementasi ya REST API ini. Buktinya ketika kita di Tokopedia, misal ketika kita akses webnya bisa, kemudian kita akses mobilenya juga menampilkan hal yang sama seperti itu pasti ada komunikasi REST API di dalamnya seperti itu. Kita lanjut ya. Nah di sini dengan keunggulannya REST API ini, dan REST ini akan meningkatkan ya, bisa meningkatkan performa seperti itu, meningkatkan skalabilitas, meningkatkan simplicitas dari interface-nya, kemudian meningkatkan komponennya sehingga mudah dimodifikasi seperti itu, mudah diubah-ubah seperti itu. Terus kemudian portable, kemudian reliable ya, kemudian visibilitasnya mudah dilihat seperti itu. Nah ini kita masuk ke satu persatu ya. Ya ini dengan maksudnya di yang satu ini performa seperti itu. Dengan style komunikasi dari REST ini kita nanti lebih efisien dan simple seperti itu, sehingga meningkatkan performa sistem seperti itu. Jadi kalau di REST ini kan kalau kita kemarin ingat ya, web kita itu yang kita buat kemarin, di mana di web kita itu ada
ada model, view, kontrolnya ya. Kemarin kita sudah, ya mungkin kemarin kita belum buat modelnya. Nah, tapi secara umum nanti di aplikasi kita kan di mana di view-nya ini ada HTML-nya, kemudian ada pengolahan database-nya seperti itu ya. Dari di satu aplikasi seperti itu. Jadi itu di dalam satu aplikasi itu ada yang berkomunikasi dengan server, ada yang berkomunikasi dengan sisi klien seperti itu. Ini di satu aplikasi yang kita develop kemarin maupun aplikasi-aplikasi umum lainnya ya. Misal kita belajar PHP kemarin itu kan kita langsung edit di HTML-nya seperti itu. Nah itu kita menjadikan satu project itu back end dengan front end lah istilahnya seperti itu. Nah dengan ini REST ini fokus hanya di komunikasi saja sehingga tentunya performanya naik, nggak perlu mengurusi bagian dari klien atau sisi depannya atau bagian tampilannya nggak perlu kita urusi. Kenapa? Karena itu nanti urusannya aplikasi lain, yaitu di sini web application. Jadi ini ada kalau ini istilahnya ada dua aplikasi yang berbeda ya, ada aplikasi satu, ada aplikasi dua. Sedangkan kalau kemarin ini hanya satu aplikasi saja seperti itu. Nah, dengan kita memisah seperti ini, ya tentu saja performanya masing-masing akan naik seperti itu karena fokusnya sudah pasti ya tentu saja sehingga trafficnya ya nggak terlalu lebih terbagi seperti itu. Itu ya jadi performa. Kemudian dari skalabilitas di sini dengan sistem terdistribusi dengan baik ini mudah dikembangkan seperti itu. Misal tadinya kita hanya butuh web saja nih, jadi kita buat satu RESTful API kemudian satu web. Kemudian misalnya setelah kita di perusahaan kemudian berkembang, ingin buat suatu aplikasi desktop nih seperti itu. Ya udah tinggal kita tambahkan satu aplikasi desktop yang berkomunikasi dengan REST API. Nah, yang ini kita nggak usah ganti seperti itu. Nah, kemudian ingin buat suatu aplikasi mobile nih, kita sudah jadi desktop, tinggal kita tambahkan satu aplikasi mobile, yang ini tidak usah kita ganti lagi seperti itu. Yang di sini ya kita hanya tinggal komunikasi saja yang sama seperti itu, hanya paling berbeda di sini. Nah itu ya. Nah ini nggak menutup kemungkinan juga ini itu berbeda bahasa semua kan. Nah, misal di sini kita membuatnya adalah Node.js seperti itu. Nah kemudian di sini tuh misalnya tadi ketika awal di develop masih sama, ini juga masih Node.js-nya pakai Express tapi bagian depannya saja seperti itu. Nah kemudian di yang desktop nggak pakai Node.js karena mungkin alasannya itu performanya kurang seperti itu. Kita pakainya Java misal, bisa saja. Kemudian di mobile, saya nggak ada developer React nih, misal adanya developer Kotlin seperti itu, ya bisa saja. Berarti ini di aplikasi kita bisa support multi bahasa nih, nggak harus Node.js yang komunikasi, tapi bisa berbagai bahasa seperti itu. Itu dari sisi skalabilitas di ininya ya, di kliennya ya. Dari sisi aplikasinya juga karena kita ini udah ini kita bersihkan dulu. Nah karena apa namanya sudah terbagi ini, misalnya kita mau tambah fitur pun lebih mudah juga di sini kan. Misal tadinya kita hanya sistem perkantoran ada absensi, ada karyawan. Misal apalagi penggajian misal gitu ya. Misalnya kita sudah develop nih 3 modul ini, kemudian misalnya ada suatu di atasannya ingin menambah satu fitur lagi, misal fitur apa, misal inventory gitu, inventory kantor, misal kayak gitu kan mudah sekali, tinggal ditambahkan tanpa harus merubah di sininya gitu. Jadi kalau ada perubahan di sini, ini nggak akan terpengaruh dulu. Tinggal misal ketika ini sudah siap, misalnya sudah siap di develop nih, sudah selesai. Nah tinggal diimplementasi di sini. Ya udah tinggal ini di develop seperti itu. Tinggal tambahkan suatu modul inventaris di sisi ini. Nah itu kan lebih lebih mudah dikembangkan seperti itu daripada kalau jadi satu aplikasi seperti itu. Kan harus menunggu semuanya jadi dulu. Nah itu kan sulit ya. Dan kurang cepat lah dalam pengembangannya seperti itu. Kemudian simplisitas interface, kemudian ini komunikasi antar sistem lebih mudah dan sederhana karena interface yang simpel. Nah ini maksudnya ini seperti apa sebenarnya nanti mudahnya itu kalau sudah implementasi ya. Cuman secara umum ya komunikasi antara ini
komunikasi antara komponen ini nanti lebih lebih mudah lah, seperti apa sih tampilannya seperti itu, dibandingkan mungkin kalau kalau jadi satu aplikasi ya, misalnya tadi di sini ada web, di sini ada yang ngurus dengan database, di sini ada yang ngurus dengan kliennya atau sisi HTML-nya, komunikasinya mungkin mudah, cuman kan nggak bisa dikomunikasi dengan device lain seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih maksudnya simplicitas interface-nya seperti apa. Nah, nanti kita sambil lihat implementasinya. Nah, kemudian ini yang keempat ya, komponen yang mudah dimodifikasi seperti itu. Dan nah ini kita lihat dengan sistem yang terdistribusi ini ya, pembagian modulnya lebih mudah ya, dilakukan secara independen tanpa menghubungi modul lain ya. Ini sama seperti skalabilitas itu ya, mudah dikembangkan yang ini ya, modulnya bisa kita tambahkan tanpa harus merubah yang ini seperti itu, dan berfokus hanya yang di business logic. Ketika sudah siap, misalnya tinggal rubah saja di sini seperti itu. Nah, itu kan mudah ya, saya kira. Ini ya, kemudian masuk ke yang kelima, portable. Dan ini portable itu maksudnya bisa diimplementasikan di berbagai teknologi bahasa pemrograman. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Nah, ini untuk REST API-nya misalnya ininya pemrogramannya berbeda-beda. Ya ini bisa berkomunikasi dengan RESTful API gitu, walaupun misalnya ini tadi Kotlin, ini tadi misal apa Java, kemudian ini tadi misal ya ini misal masih sama ya, misalnya menggunakan Node.js atau mungkin nggak harus Node.js, misal mau PHP ya bisa juga. Kemudian ininya yang Node.js seperti itu. Dan ini nggak harus Node.js juga di RESTful API ini bisa aja misal mau PHP atau bisa mau misal Java seperti itu ya bisa saja, karena sama seperti desain pattern kemarin ya, REST API itu ya hanya seperti arsitekturnya saja seperti itu. Jadi bahasanya mau apa bebas seperti itu sebenarnya. Nah, jadi kita bisa saja menggunakan berbagai bahasa, cuman di sini kita mendalaminya lagi di ini ya Node.js ya, karena kita keunggulan-keunggulannya kemarin sudah disebutkan ya. Saya kira kalau kita sudah memahami ya ini bisa mudah sekali kan, bisa bikin aplikasi-aplikasi lainnya seperti itu, walaupun kita fokusnya hanya di web seperti itu. Nah, kemudian reliable ya, nanti ada satu prinsip ya di Node.js di REST API ini namanya status, dan nanti seperti apa kita akan lihat. Dan ini nanti recovery sistemnya itu ketika gagal ini lebih mudah seperti itu. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana sih maksudnya prinsip stateless ini kayak gitu. Nah, intinya ya dengan REST API ini ya lebih reliable lah seperti itu. Lebih dapat diandalkan maksudnya kalau reliable. Nah, kemudian masuk ke visibilitas. Ini dengan status juga menggunakan visibilitas ya. Nanti kalau ada yang masih nyambung juga, kalau ada kegagalan nanti kita monitoringnya lebih mudah seperti itu. Ini hanya kita melihat suatu request untuk sebenarnya request ini gagal atau tidak. Nah, ini nanti kita akan lihat ya seperti apa maksudnya. Nah, nanti kita bisa lihat. Nah, kita akan lanjut dulu ya. Nah, yang penting inilah keunggulannya, nanti detailnya sambil kita lihat sambil kita praktikkan juga kayak gitu. Nah, ini ada ketentuannya, penentuan atau batasan dari REST, yaitu kalau kita walaupun sebenarnya itu bebas ya, desainnya bebas, cuman ya ada batasan-batasan yang harus dipenuhi seperti itu. Di antaranya ya ini ada client and server, ada stateless, ada chaseable, ada uniform interface, ada layer system, dan ada code on demand. Nah, nanti kita akan lihat satu persatu ya. Ini ketentuan-ketentuan REST yang kurang lebih sebenarnya sih nggak harus, tapi kalau dipenuhi lebih baik seperti itu, karena lebih seragam dengan developer lain lah istilahnya seperti itu, sehingga kalau ada developer baru ya langsung maksud gitu. Kalau nggak kita buat asal-asalan semaunya kita sendiri kan, nanti ketika kita mau dilanjutkan oleh developer lain, misal ada yang masuk ke tim kita kayak gitu kan, harus belajarnya lebih berat karena kita desainnya asal-asalan. Nah, ini ada ketentuan-ketentuannya yang harus kita ikutilah seperti itu. Nah, yang pertama adalah client and server ya. Nah, di sini kita prinsip pertama adalah memisahkan antara client dan server seperti itu. Di mana server untuk menghandle ininya service, menggunakan request, termasuk dengan database ya seperti itu. Sedangkan client ini tugasnya ya berkomunikasi dengan servernya yang sudah menyediakan service ya, termasuk tampilan ke end user seperti itu. Ini dengan separasi dari front end code ya, front end ya seperti itu.
dan server side code, ya ini kita sebut biasanya sih back end seperti itu ya. Nah, ini kita pisah untuk dalam mengatur storage dan pemrosesan datanya seperti itu. Jadi front end ini fokus ke representasi user interface, seperti itu. Nanti kalau back end-nya fokus ke storage dan pemrosesan datanya, intinya kayak gitu. Jadi kalau teman-teman lihat lowongan pekerjaan kayak gitu ya, misalnya apa sih front end ya nanti intinya ya nanti mengkonsumsi datanya saja, mengkonsumsi data yang diberikan oleh server, kemudian dan mengatur tampilan. Tapi kalau misalnya ada job untuk back end seperti itu ya nanti berkaitannya dengan REST API seperti itu, REST API, kemudian yang berkomunikasi dengan database, melakukan query-query, lah itu masuknya nanti yang server side seperti itu. Nah ini ya nanti, jadi ini misalnya ini ada berbagai service lah, misalnya modul A, modul B, modul C, dan kawan-kawan itu di server. Nah, ini klien ini yang mengatur ke end usernya bagaimana sih, seperti itu. Saya kira mudah ya. Jadi saya kira dengan ini teman-teman sekalian juga memahami apa itu front end, apa itu back end seperti itu ya. Walaupun mungkin di dunia nyatanya ya tetap ada saja tempat-tempat yang menggabungkan antara back end dan front end seperti itu. Mintanya back end tapi tetap mengurusi bagian HTML ya tetap ada, cuman yang optimal ya front end itu benar-benar hanya representasi yang user interface, yang back end ya dengan fokus pada komunikasi dengan database, intinya seperti itu. Itu yang optimalnya seperti itu. Kita lanjutkan ya. Saya kira yang prinsip pertama client and server mudah, sudah jelas sekali kalau kita punya REST API butuh client dan server. Kemudian kita masuk ke stateless ya. Nah, stateless ini adalah komunikasi antara client dan server ini stateless ya, maksudnya adalah setiap request yang dilakukan adalah mencakup seluruh informasi yang diperlukan server seperti itu. Jadi nanti ketika kita membuat suatu REST API itu kita nggak akan mengenal lagi yang namanya session seperti itu. Kita masih ingat ya kalau session kemarin itu istilahnya ya data kita bisa kirimkan ke seluruh page seperti itu ya, atau mungkin session ya mudahnya seperti variabel global seperti itu ya. Nah, variabel global lah sederhananya kalau kita samakan session dengan variabel global kemarin. Nah, tapi nanti di sistem REST API ini kita nggak akan mengenal yang namanya session. Jadi nggak bisa tuh ketika nanti login, nanti dibuatkan session, nanti ketika si user ini mau login ke berbagai servernya, misalnya ini penjadwalan, kemudian tadi absensi, kemudian tadi nanti ada apalagi penggajian itu nggak usah login lagi karena sudah disimpan di session. Itu kan kalau kemarin ya di web kemarin. Nah kalau di REST API ini nggak bisa karena kita nanti nggak mengenal yang namanya session. Nanti kita mengenalnya apa ada, jadi nanti intinya ya ini mencakup seluruh informasi yang diperlukan server. Jadi nanti ketika mau mengakses ini ya kita harus terus mengirim data dirinya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti mau mengakses penjadwalan, ketika request ini ada state information ya, ini informasi dirinya bahwa dia ini siapa kayak gitu. Misalnya ini user A, nah nanti di sini ini user B seperti itu. Nanti misal klien A mengakses suatu modul, ini ngirim juga ya bahwa dia user A. Kalau ini mengirim bahwa dia user B seperti itu. Kalau kemarin kan kita bisa langsung saja pakai session. Nah itu bedanya seperti itu. Ini kita lihatlah seperti apa, nanti kita sedikit bahas juga. Nah ini kemudian yang ketiga ini cacheable seperti itu. Nah ini prinsipnya berarti responnya itu nanti kita lakukan caching seperti itu. Nah ini caching itu maksudnya apa seperti itu? Caching itu intinya ya ketika kita ini ya, misalnya ada klien, kita kembali lagi yang server seperti ini. Nah kalau klien server kan seperti ini ya, dua arah ya seperti itu. Kita lakukan dua arah di mana si server ini nanti mengakses database, intinya seperti itu ya. Nah dengan caching ini nanti performanya bisa di mana misalnya di sini misal minta data apa, misal di sini minta request A. Nah misalnya ini request A, di sini kita kirimkan minta data A seperti itu, nanti kirim balik sehingga ini mengirimkan data A kan seperti itu ke klien, misal A ini data user seperti itu. Nah dengan cache ini nanti misalnya sudah nih, kemudian ini permintaan pertama, misal
langsung lagi minta lagi bahwa minta data lagi, minta data A lagi ini. Nah ini si server ini bisa langsung saja kembalikan A tanpa harus komunikasi dengan database. Kenapa? Ini kita tidak usah komunikasi karena datanya sudah kita cache gitu. Jadi di sini disimpan dulu data A selama misal berapa detik kayak gitu, atau berapa menit atau berapa jam, tergantung kita kebutuhannya mau caching itu seberapa lama kayak gitu, sehingga ini langsung misalnya kita minta langsung dikirim, jadi komunikasinya nanti lebih cepat karena nggak harus komunikasi ke database lagi seperti itu. Ini ya, interaksi klien server dapat dipercepat sehingga performanya makin cepat seperti itu. Nah ini itu ya, jadi yang pertama itu saya kira sih teman-teman sudah sering mengalami, pasti sadar atau tidak sadar ya, kalau misalnya akses web apa yang pertama itu mungkin agak lama, tapi yang kedua, ketiga, keempat itu jauh lebih cepat seperti itu. Nah itu istilahnya sama saja seperti itu. Nah itu ya, saya kira itu untuk dari caching ini sendiri. Kita lanjut ya. Oh ya, mungkin catatannya itu data-data yang di cache ini data-data yang tidak banyak berubah. Misal apa? Data provinsi gitu, data provinsi, data kabupaten, data kecamatan, itu kan data-data yang tidak banyak berubah ya. Kayak misalnya ya provinsi tetap 33, kecamatan ya tetap ada berapa ribu seperti itu, atau kabupaten tetap ada berapa ribu. Nah itu kan sesuatu yang tetap. Nah sedangkan kalau data yang cepat berubah, misal data order atau data produk, kalau kita cache bisa saja memungkinkan misalnya ini di pemanggilan pertama misal data order barang itu ada 10 unit seperti itu ya. Oh 10 unit. Nah ini kemudian pemanggilan kedua misal 5 menit kemudian kita panggil lagi, tentunya masih menampilkan 10 unit. Padahal di database aslinya ini mungkin sudah tinggal 5 unit. Itu kan nanti nggak sinkron kan datanya. Lah untuk data-data yang sering berubah itu tidak usah di cache kayak gitu, karena ini harus live istilahnya seperti itu. Tapi kalau data-data yang tidak banyak berubah ya bisa saja di cache seperti itu. Jadi mempercepat komunikasinya seperti itu. Nah itu ya, kalau cacheable seperti itu prinsipnya. Jadi kita bisa taruh dulu di cache, sama dengan cache inilah, cache di komputer teman-teman untuk menyimpan sementara kayak gitu, sehingga lebih cepat kan dari komunikasi antara HDD kemudian prosesor kayak gitu kan biasanya ada ke cache dulu. Nah itu kita lanjutkan. Nah ini yang ketiga adalah uniform ya, uniform. Jadi interface-nya harus seragam ya, berbagai komponen. Jadi bagaimana ini misalnya ada desktop, ini misalnya ada web ya. Ini saya juga nggak tahu mana yang desktop, mana yang web, tapi istilahnya mungkin seperti itu. Kemudian ada yang mobile. Nah, ini interface-nya harus seragam. Jadi mau platformnya apa, cara komunikasinya harus sama. Misal kemarin cara komunikasinya itu melalui get, misalnya di sini get user gitu. Get user, metodenya pakai get user, kemudian strukturnya seperti apa, nanti kita bahas struktur nanti ya, tapi yang ini seragam intinya. Jadi mau diakses di platform apapun sama saja gitu. Jadi si server ini, si API, REST API ini tidak peduli ini diakses dari platform mana, intinya seperti itu. Tidak peduli dari platform mana, komunikasinya harus sama semua, mau dari mobile, mau dari web, mau dari desktop seperti itu. Sehingga menyadarkan pekerjaan dari klien. Jadi kalau kliennya ini harus buat 3 platform, ya komunikasinya sama, nggak dibikin kayak kalau diakses dari desktop A, diakses dari web B, diakses dari mobile C. Lah itu nggak seperti itu ya, semuanya sama, seragam seperti itu. Diakses dari manapun mengembalikannya A, seperti itu. Nanti masalah bagaimana menampilkannya itu tinggal di si klien gimana menampilkannya lah kayak gitu. Kita lanjut ya. Nah ini kemudian layer system seperti itu, ini yang ini ya ditentukan juga oleh REST API seperti ini. Ini juga sebenarnya sih sama seperti MVC kemarin ya, dimana ya kita pisahkan di dalamnya ini antara bisnis, mana yang information layer kalau di sini ya, mana yang storage layer. Cuman sederhananya ya MVC itulah, MVC itu yang dipisah-pisah lah, pemisahan yang ada di dalam server seperti itu. Ini arsitekturnya. Kalau di ini kan menggunakannya ya business logic, information layer, storage layer kan. Kalau kita
yang sudah pelajari kemarin kan MVC ya, bisa saja kita buat di dalamnya itu ya layar MVC seperti itu. Nah, saya kira itu jadi layar sistem ya mudah dipahami ya. Yang penting arsitektur dari server itu jelas mau bikin pakai apa seperti itu. Nah, kita lanjut. Nah, ini kalau code on demand ini opsional ya, maksudnya ini maksudnya dengan batasan atau fitur atau limit ya, aturan ini ya klien dapat mendownload dan mengeksekusi code yang disediakan oleh server ya, script JavaScript atau Java Applet dan lain-lain. Jadi ketika request A gitu di dalamnya itu juga mencakup script JavaScript, script ya, hanya suatu script apa saja yang bisa dijalankan juga ketika diakses oleh klien. Nah, ini opsional sih sebenarnya, nggak harus. Nah, ini misalnya ya, karena ini ada juga ya, misal kliennya nggak support, misal aplikasi Kotlin suruh mengakses script JavaScript, lah ini mungkin kan tidak bisa seperti itu. Kalau ini mungkin di developnya pakai Node.js, bisa saja mengakses script JavaScript seperti itu. Nah, cuman ya ini nggak wajib lah ya, code on demand ini tidak opsional saja, mungkin tidak harus kita detailkan, yang penting tahu bahwa ada kemungkinan bahwa ketika kita buat REST API kemudian kita respon, ini kita bisa minta si klien menjalankan suatu kode. Misal ya udah ketika request A diminta, kita minta si ini ngirim juga request ke ini, menginfokan seperti itu. Misal sudah sukses terkirim, atau ada notifikasi yang harus dikirimkan kayak gitu, diinfokan. Nah, seperti itu. Cuman ya ini tidak wajib lah, hanya opsional saja. Kita bisa lanjut. Nah, ini ya, itu tadi batasan-batasan dari REST API ya. Nah, ini cuman kalau secara umum, kalau kita lihat REST API ya intinya adalah berkaitan komponen-komponennya adalah representasi, identifikasi, metadata, dan kontrol data seperti itu. Tapi kita hanya fokus ke ini ya, kedua ini saja saya kira sih. Kalau ini bisa di balik layar lah seperti itu, belum perlu kita dalami terlebih dahulu. Cuman ya intinya di representasi ini ya, cara merepresentasi datanya ya, baik ini nanti kita bahas di soal XML seperti itu, bagaimana. Kemudian identifier yaitu bagaimana mengakses data di REST API ini nanti menggunakan URL ya, nanti kita akan lihat seperti itu, pertama di praktikum nanti akan jelas. Nah, kemudian ini metadata ya, artinya ya berkaitan dengan data ya, seperti itu. Nah, seperti content type ini yang berkaitan di header juga ya, content type ada di header, last modified time-nya juga ya. Nah, kemudian kontrol data seperti itu. Jadi kayak ini diantaranya ya dimodify, kemudian cache controlnya ini, kalau ini sih tidak akan kita utak-atik banyak ya di sini, tapi kita akan mengutak-atik antara representasi, yaitu bagaimana merepresentasi datanya, kemudian bagaimana mengidentifikasi URL-nya seperti itu. Nah ya, contoh representasinya itu ini ya, komponennya misal ini di sini misal ada, kita minta ini weather service report seperti itu. Jadi kita minta laporan cuaca seperti ya, laporan cuaca. Jadi misalnya ada API ini weather service report, nah kita minta gitu, misalnya kita lagi bikin klien, nah kita minta datanya seperti apa, komunikasinya. Nah, yang akan kita dapatkan adalah ini. Ini kalau komunikasi dengan JSON ya, jadi yang kita dikasih tanggalnya seperti apa, temperatur maksimal, minimal, kemudian satuannya, kemudian kelembabannya, dan awannya bagaimana seperti itu. Jadi ya nanti yang akan didapatkan teman-teman ketika ini REST API, kemudian ini teman-teman kayaknya ini data yang biasanya kalau teman-teman kan kalau di tabel kan seperti ini, misal date, max time, min time, time unit, nah ini kan seperti ini. Nah, ini teman-teman yang diakses adalah ininya gitu. Jadi tanpa harus mengakses database dari si WSR nanti ngasih saja langsung ini loh data yang kalian minta kayak gitu. Atau mungkin ini tipe data lainnya yaitu XML seperti itu. Seperti ini. Hampir mirip seperti ini ya, HTML ya, serupa tapi ya tetap berbeda saja seperti itu. Ini ada sama si time unit, ini kan ada time unit seperti itu, ada humidity, ini humidity, load coverage seperti itu, dat min max seperti itu. Ini sama saja sebenarnya, serupa lah tapi tidak sama. Nah, ini lebih mudah saya kira sih yang JSON ya, JavaScript, karena ini mirip sekali dengan JavaScript object ya, seperti itu.
Nah, ini untuk representasi datanya. Jadi yang akan kita dapat nanti seperti itu. Dan yang akan kita develop, misal kita mendevelop suatu aplikasi, ya seperti ini juga nanti ketika ini get slash weather seperti itu, ya nanti yang kita dapatkan adalah ini seperti itu. Kita lanjut ya. Kemudian tadi sudah ini, kita lanjut ke identifier. Nah, nanti contoh-contoh ketika tadi minta, kalau tadi kan slash misal get weather seperti itu, nanti ya ini misal ada contoh lain, misal di satu buku identifikasi universitas research ya, misal di sini kalau buku ya ini mau dapat data buku ini ya Harry Potter ya, misalnya yang Deathly Hallows seperti itu, ya seperti ini susunannya. Kemudian kalau nggak mau yang lain lah, yang Half-Blood Prince seperti itu, Half-Blood Prince ya, ini yang ini seperti itu. Nah ini penulisnya juga Rowling. Kemudian mau buku yang lainnya, berarti ini itu author, yang ini itu nama bukunya seperti itu. Nah seperti itu kan lebih terstruktur ya dari identifiernya. Nanti kita buat juga seperti ini. Atau ini misal kalau mau get semua buku, kita bisa saja lakukan ini. Misal get semua buku, limit 1, di sort berdasarkan created at, berarti yang pertama kali dibuat akan menampilkan yang terakhir yang pertama kali dibuat seperti itu misal. Ini contoh-contoh yang sudah kita sempat pelajari ya untuk metodenya, ada get, post, put, delete. Nanti kita pelajari semua ini di praktikum, kita akan coba semua. Nah kemudian ini ada tambahan yaitu head dan option. Mungkin ini nggak akan dalam, tapi ya ini kita bisa minta saja sebenarnya. Ini misal bukan bagian dari CRUD ya, tapi ini digunakan untuk mengecek apakah eksis atau tidak seperti itu. Misalnya ini kita bisa cek di sini, ini eksis atau enggak sih, atau ini eksis atau enggak kayak gitu. Kalau option ini ya kita bisa cek yang ini yang tersedia apa. Jadi kita misal option slash API v1 book seperti itu. Ini kita bisa minta ya ada misalnya ada get, put, push apa delete, atau hanya ada get saja, nggak ada put, atau hanya put dan delete saja. Tapi cuman yang dua ini saya kira nggak perlu detail ya, karena pada implementasinya cukup jarang. Yang paling sering ya ini get, post, put, dan delete seperti itu. Nah, ini untuk status code-nya ya. Ini kita sudah sempat bahas kemarin di awal-awal, cuma untuk mengingatkan kembali ya. Ya, yang digunakan ya ini misal 200 itu oke. Kalau 300 ini move atau bilangnya redirect seperti itu ya. Misal kalau 400 ini berarti ada yang salah. Kalau yang 5 ini berkaitan dengan server yang crash seperti itu. Nah ini 200 ini misal oke, 201 ini data sukses dibuat. Kalau 204 ini sudah di-delete seperti itu. 300 ini sudah dirubah ya, sudah di-redirect kayak gitu. Kemudian 4 ini bad request, berarti dari sisi klien ada yang salah mengirim datanya seperti itu. Kalau 401 ini unauthorized ya, berarti user belum login. Kalau 403 ini user sudah login tapi nggak boleh seperti itu. Nah kalau 404 ini tidak diketahui, berarti URL-nya nggak ada. Kalau 405 ini metodenya nggak boleh, jadi harusnya get, mintanya put atau post kayak gitu, itu kan nggak boleh kayak gitu. Kalau 500 yaitu internal server error, yaitu error dari si servernya seperti itu. Nah nanti kita definisikan satu-satu nanti status code-nya ini kayak gitu. Nah itu tadi ya, tadi kita mengenal URL dan representasi. Nah itu tadi salah satu representasi adalah JSON seperti itu. Oh tinggal 15 menit ya. Nah JSON ini adalah JavaScript Object Notation. Ini kalau ini kita lihat ya, JavaScript Object. Oh ini ya sudah, kenapa sih tadi mirip dengan objek di JavaScript ya, karena namanya JSON itu adalah JavaScript Object Notation ya. Itu format file atau format penukaran data ya, bisa file, bisa penukaran data dengan format JavaScript, itu teks yang dapat dibaca manusia juga ya, keunggulannya yang mudah dibaca manusia seperti itu. Ada dua struktur, yaitu adalah value yang berpasangan dengan key, berarti maksudnya adalah bisa seperti ini, key value seperti itu, atau bisa juga daftar objek yang berurutan, atau bisa juga seperti ini, array key value, kemudian di sini ada key value, kemudian dan lain-lain, kemudian kita tutup. Ini berarti kan bisa berupa satu saja seperti ini, atau bisa berupa array seperti itu maksudnya. Nah itu ya, kita lanjut lagi.
Nah ini kenapa sih kita tadi kan ada dua ya. Kita tadi ada dua, ada JSON, ada XML. Nah, ini kenapa sih kita pakainya JSON? Nah, ini salah satunya lebih ringan ya. Lebih ringan ini kalau kita lihat ya, ini lebih ringkas dibandingkan dengan XML yang ini. Cukup banyak seperti itu ya. Kalau ini kan ringkas, itu lebih ringan. Kemudian lebih mudah dipahami, lebih mudah dibaca seperti itu ya. Terutama kalau teman-teman sudah biasa mengotak-atik yang di JavaScript objeknya pasti sudah biasa lah kalau melihat JSON ini. Nah, kemudian support berbagai tipe data seperti itu. Ya ini apa namanya ya? Ya karena JavaScript ya tidak menentukan suatu tipe data tertentu ya. Yang penting ya apa namanya? Key dan value-nya saja. Mau tipe data misalnya ini date, mau integer, mau apa ya bebas saja seperti itu. Tadi nyampe mana? Nah ini contohnya popularitasnya ya, gimana dari popularitasnya mungkin dulu XML seperti ini. Nah cuman makin kesini ini makin turun, sedangkan yang JSON makin naik. Ya ini mungkin terakhir ini ya mungkin ini selangnya tiap 2 tahun ya, 2 tahun ya, 2015 ya. Mungkin nanti ya ini sudah 2015 kan, ini sudah lewat berapa tahun ya, saya kira ini makin naik lah seperti itu. Dan biasanya juga aplikasi-aplikasi yang mudah ini ya JSON seperti itu untuk komunikasinya seperti itu. Kita lanjut tadi untuk JSON itu untuk komunikasinya, kemudian autentikasi. Nah tadi kan kita sudah singgung sedikit. Kita dia bisa pakai session nih kayak gitu, terutama untuk autentikasi usernya. Lalu bagaimana sih kita mengidentifikasi user ini sudah login, user ini belum login kayak gitu. Nah caranya itu ya dengan ini. Nanti ada berbagai metode ya yang akan kita cek satu-satu ya, akan kita pelajari intinya. Tapi yang pertama adalah intinya autentikasi ya, proses pemeriksaan identitas atau memastikan user identitas sudah di-approve seperti itu. Nah ini REST API nggak bisa menggunakan session karena mengutamakan stateless. Nah, stateless itu berarti ya satu permintaan sudah semua data terkirim gitu. Metode-metode yang digunakan untuk autentikasi user ini nanti ada 3 ya, HTTP Authentication Schema ya, SIM, itu ada yang basic, ada yang bearer, nanti kita akan cek, ada API key, kemudian ada OAuth seperti itu. Cuma nanti di praktikum kita akan praktikkan yang basic dulu seperti itu, karena yang basic lebih mudah ya. Walaupun mungkin nanti ya mungkin dari segi keamanan bukan yang paling maju seperti itu, cuman ya lebih mudah seperti itu. Ya mungkin kita belajar yang mudah dulu, nanti kalau teman-teman masuk ke project beneran, itu nanti bisa coba yang yang lebih baik lagi lah, yang lebih aman, misal OAuth gitu, dan misal berbagai inilah, atau API key seperti ini juga mungkin bisa seperti itu. Cuman nanti di sini kita pelajari yang mudah dulu seperti itu. Kita lanjut. Nah, basic authentication maksudnya adalah ini yang paling sederhana ya. Ini user mengirimkan username dan password yang dienkripsi dengan base 64 seperti itu. Kemudian dikirim melalui jaringan. Jadi nanti misal ini ada klien ya, ini ada klien, kita tampilkan lagi, kemudian ini ada server. Nah, kalau dengan basic auth ini ya ketika klien mengirimkan request, ingin mengirimkan username dan password seperti ini. Nah, ikut mengirimkan username dan passwordnya. Nanti tinggal si server ini koneksi dengan database. Ini sudah terautentikasi nggak sih kayak gitu? Ini usernya benar atau tidak? Kalau bisa sudah sukses, berarti kita bisa kirimkan balik. Misalnya ini minta data A gini. Ini kita cek usernya oke. Kalau oke, kemudian kita minta data A. Kalau sudah oke, berarti kita kirimkan data A. Tapi kalau nggak oke nih, berarti nanti kita kirimkannya adalah 401 seperti itu. Itu basic autentikasinya ya. Nanti kalau agar tidak kelihatan banget, ini dienkripsi dengan base 64 seperti itu. Ya, ini jadi cara ngirimnya nanti di header adalah autorisasi spasi basic, kemudian spasi base 64-nya seperti itu. Encode-nya seperti apa, nanti kita tinggal di server kita decode seperti itu. Sebenarnya nggak harus base 64, tergantung ya dari sisi klien dan server ini kesepakatannya mau menggunakan encoding apa seperti itu. Cuman ya yang populer base 64 lah seperti itu. Tapi nggak harus kayak gitu intinya. Kita bisa lanjut. Nah, ini bearer autentikasi ya. Kalau bearer autentikasi ini servernya itu yang akan menggenerate token untuk klien seperti itu. Nah, jadi kalau ini kan usernya mengirimkan username dan
password. Nah, kalau bearer autentikasi ini tidak, servernya akan menggenerate token ya untuk klien. Nanti token yang sudah di-approve ini yang dikirimkan seperti itu. Jadi nanti komunikasinya adalah klien sama, tentunya klien akan minta dulu mengirimkan username dan password, servernya approve seperti itu. Oh, sudah terapprove nih, nanti tinggal yang dikasih adalah token seperti itu. Nanti tinggal ketika klien mau akses misal resource A seperti itu, mengirimkan plus tokennya seperti itu. Nanti kita lihat seperti apa ya maksudnya. Kita akan lihat. Nah, yang kedua adalah API key ya. Tadi sudah ini yang sederhana, kemudian yang API key. Nah, kalau API key ini biasanya standar industri secara luas ya, luas untuk komunikasi antar sistem. Jadi server to server biasanya. Jadi misal komunikasi misal apa? Yang populer. Nah, ini misal pembayaran ya, pembayaran gitu. Misalnya ini sistem pembayaran, misal bank kayak gitu ya. Ini, misal kita punya aplikasi marketplace. Nah, aplikasi marketplace kita kan harus berkomunikasi dengan bank nih. Kalau kita mau melakukan suatu pembayaran, nah ini biasanya kita menggunakannya adalah API key seperti itu, yaitu untuk komunikasinya. Mungkin kalau bank API key-nya nggak sederhana API key ini. Mungkin kita coba contoh yang lain, jangan bank yang lebih sulit. Misal sistem ini pembayaran apa ya? Oh, yang lain misal pembayaran online apa biasanya? Ya OVO atau Dana atau apa kayak gitu kan? Itu bukan bank ya. Kalau bank saya kira biasanya lebih ketat. Cuman kalau yang OVO Dana itu mungkin satu tingkat di bawahnya seperti itu mungkin lebih mudah dalam komunikasinya nanti. Ini nanti menggunakannya API key seperti itu, prinsipnya sama. Nanti di generate ya, ke user, kemudian nanti untuk user yang mau masuk sistem harus memasukkan dengan API key-nya seperti itu. Tapi biasanya ini untuk server to server, nggak biasa dengan untuk klien ya. Kalau klien ya pakainya tadi basic atau bearer seperti itu, atau nanti yang ada yang terakhir yang paling ketat seperti itu. Nah ini untuk contohnya biasanya autorisasi, API key, kemudian ini untuk kodenya apa yang dikasih seperti itu. Jadi di generate ini oleh si server ininya seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir adalah OAuth. OAuth ini yang paling aman lah istilahnya seperti itu. Ini sekarang masuk versi 2 ya. Kalau versi 2 ini lebih ini ya, apa namanya, menggunakan 2 token ya. Jadi nanti kalau ini kan semuanya hanya mengenal 1 token ya, token saja seperti itu. Nah, kalau ini itu mengenal 2 token, yaitu access token dan refresh token. Nah, kalau access token ini seperti API key, ini untuk mengakses aplikasi. Nah, tapi ini bisa expired. Nah, kalau sudah expired, gimana sih kita memperbaharui akses tokennya itu nanti dengan refresh token ini seperti itu. Nanti ini token untuk mendapatkan akses token yang baru lagi setelah expired. Jadi nanti dengan OAuth ini keunggulannya apa sih? User nggak mengirimkan username dan password berkali-kali seperti itu. Nah, makin sering user mengirimkan username dan password tentunya kan rentan ya, makin rentan seperti itu. Jadi dengan OAuth ini misal pertama kali ini misal ini ya, untuk komunikasinya biasanya seperti ini. Untuk pertama kali maka mengirimkan username password seperti itu. Username dan password. Kemudian dikasihkan ini akses token dan refresh token. Akses token dan refresh token seperti itu. Nah, nanti tinggal sudah kan. Nah, ini nanti minta autorisasi, kemudian dapat akses tokennya. Nah, kemudian nanti tinggal si akses token ini dikirimkan ke resource-nya. Misalnya mau apa yang /user seperti itu. Nah, ini nanti dapat sih bisa dapat karena mengirimkan akses token. Tapi kalau si akses token ini sudah expired istilahnya seperti itu, nah ini yang dikirimkan adalah refresh token ke suatu resource. Ini mungkin nggak ada di sini ya. Jadi nanti di sini ada satu resource, jadi yang dikirim adalah refresh token. Nah, nanti kalau dapat yang baru ini adalah akses token yang baru. Nanti akses token yang baru ini bisa dikirim untuk minta resource seperti itu. Jadi yang proses mengirimkan username dan password ini hanya 1 kali di awal seperti itu ya. Hanya 1 kali saja nih. Mungkin ini gambarnya seperti ini ya. Biasanya sih
Kalau saya buatnya antara ini di sini sih, ini nggak bikin di sini. Jadi cukup aplikasi ke sini, kemudian dapatnya akses token, kemudian balik ke sini kayak gitu. Kalau biasanya saya bikinnya. Nah, itu tadi ya, itu tadi untuk ini. Jadi kalau OAuth ini emang lebih aman karena proses pengiriman username dan passwordnya itu hanya satu kali di awal. Setelah itu nggak perlu mengirimkan lagi, hanya akses token dan refresh saja, intinya seperti itu. Kalau API key tadi bedanya, ini untuk apa ya, komunikasi antar sistem ya, sistem untuk sistem ya, misal aplikasi kita dengan aplikasi pembayaran atau dompet online, atau mungkin nggak harus dompet online, misal apa, Google, nah, komunikasi dengan Google, misal Google, misal apa, Map atau Google apa kayak gitu, mungkin bisa pakai API key kayak gitu. Nah kemudian kalau ini yang basic, kalau yang paling sederhana lah, yang antara klien dengan server yang sederhana. Paling sederhana sih nanti kita akan bahas yang basic ya. Nanti teman-teman bisa mendalami yang ini maupun yang ini kayak gitu. Tapi biasanya kalau di perusahaan biasanya yang ini. Cuman mungkin teman-teman nggak harus bingung banget lihat ini, karena biasanya sudah ada library-nya untuk mengurusi masalah OAuth ini. Jadi nanti sudah tinggal modifikasi tahu jadilah, seperti itu biasanya. Ya mungkin itu ya untuk pertemuan hari ini cukup. Nah ini saya stop dulu.